Halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Terima kasih sudah sudah melihat acara kita. Saya Agung. Saya berharap teman-teman dalam keadaan happy. Setelah saya jelaskan mengenai apa yang harus dilakukan pada saat teman-teman yang memilih untuk nikah dengan foreigner, ya. Jadi sudah saya jelaskan dalam part 1, yaitu apa-apa yang harus dilakukan agar segala urusan Anda berjalan dengan lancar dan baik. Dan yang kedua, part yang kedua sudah saya sampaikan bagaimana cara hidup di luar negeri dengan suami atau istri Anda. Saat ini saya akan menyampaikan seperti janji saya pada part 2, yaitu bagaimana mendapatkan pekerjaan di luar negeri secara mudah dan gampang tanpa menggunakan agensi atau recruiting agency. Pertama-tama dari pengalaman saya sendiri, dari tahun 1996 saya keluar negeri, saya mencari pekerjaan di luar negeri. Tidak pernah ada masalah. Jadi saya kira dengan pengalaman saya itu, saya bisa sharing kepada teman-teman sekalian yang mungkin adik-adik yang belum tahu caranya, ada adik yang baru tamat sekolah, diploma, dan lain sebagainya, dan ingin bekerja di luar negeri. Itu ada beberapa option yang harus dilakukan. Option pertama adalah Anda harus bisa berbahasa Inggris. Itu poin pertama. Oke. Yang kedua, Anda akan keluar dari Indonesia, dari negara Indonesia, akan mewakili nama negara di luar negeri. Yang ketiga, keluarga Anda akan mengharapkan Anda sukses, dalam arti Anda bisa bekerja dengan baik, menabung dengan baik, dan bisa pulang dengan selamat. Itu harapan keluarga di rumah. Nah, bagi yang belum menikah, sudah barang tentu Anda mempunyai kesempatan yang lebih besar, ya, yang lebih besar di dalam meraih cita-cita Anda, mengejar cita-cita Anda di luar negeri, ya. Jadi Anda lebih punya kebebasan. Jadi karena tidak ada ikatan keluarga di rumah atau di Indonesia, Anda bisa lebih bebas untuk berekspresi berapa lama Anda akan tinggal di luar negeri. Jadi itu yang saya kira akan lebih memberikan kesempatan yang lebih baik bagi teman-teman yang belum menikah. Sedangkan yang sudah menikah, jangan lupa Anda support keluarga di rumah, ya. Kalau punya istri, support istri. Kalau punya anak, support anak dan istri. Oke. Itu penting sekali, karena tujuan Anda keluar negeri adalah memang untuk menyupport keluarga yang di rumah. Nah, beberapa hal yang saya akan sampaikan sekarang ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dan langkah-langkah yang jangan dilakukan. Karena dulu pada saat saya
keluar negeri pertama, nobody tell me about life, nobody tell me how to behave, nobody how to tell me how to save money, bagaimana menyimpan uang, nobody. Jadi apa yang saya lakukan adalah I do whatever I want. Itu yang saya lakukan. Nah, karena pengalaman saya inilah saya ingin sharing pada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan nanti akan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah berangkat atau yang sudah di luar negeri atau yang mau berangkat ke luar negeri. Jadi itulah yang perlu dilakukan pada saat kita di luar negeri. Nah, pertama yang perlu diingat adalah Anda keluar negeri adalah untuk mencari pekerjaan, bukan berlibur. Itu yang saya perlu tekankan, ya, bukan berlibur. Jadi apapun itu Anda harus siap untuk menahan diri. Dalam artian kalau dapat gaji $1.000 atau €1.000 jangan dihabiskan semua, oke? Jadi Anda harus bisa membagi mana yang Anda harus simpan, mana yang harus Anda kirim ke Indonesia, dan mana yang Anda harus akan spend sebagai ekspensi hidup di luar negeri. Pertama adalah bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan ke luar negeri, itu aja dulu. Nah, itu itu poin kita hari ini, oke? Nanti masalah apa-apa yang harus dilakukan nanti saya akan jelaskan di belakang, oke? Nah, sekarang ini kita sudah mulai dengan how to get a job in abroad, oke? Pertama itu banyak sekali agent yang ada di Indonesia yang bisa membantu Anda keluar negeri. Ada yang independen, ada yang mereka yang punya agent resmi dari pemerintah. Saya kira untuk saat ini sangat mudah sekali keluar negeri tanpa bantuan agensi. Oke, yang Anda perlu tahu adalah nama perusahaan yang akan Anda cari. Yang kedua, what skill you have, kemampuan apa yang Anda miliki. Yang ketiga, negara mana yang akan Anda tuju, ya. Saya kira untuk pekerjaan yang available untuk Anda, negara yang always available untuk Anda adalah untuk saat ini adalah lebih dari satu negara. Oke, contohnya American and European. Oke, saya akan jelaskan negara mana lagi yang membutuhkan. Yang jelas sekarang dalam era sekarang ini Anda bisa Google kemana negara yang Anda tuju. Oke, nah Anda akan mencari perusahaan yang kira-kira cocok dengan skill Anda. Oke, biasanya Anda cari ke Google, cari negara mana yang akan mau Anda tuju, pekerjaan apa yang Anda akan mau cari. Buka Google, search. Oke, setelah Anda temukan alamat perusahaan, ya biasanya itu ada email dan telepon. Tapi kalau di Indonesia, kalau you nelpon mahal. Jadi apa yang Anda harus lakukan adalah mengirim email, ya, kirimkan mereka email bahwa Anda interested with job offer. Biasanya dalam website itu adalah disebutkan dalam satu corner dalam website itu adalah job opportunity. Oke, you klik job opportunity, you cari apa yang ada di sana, dan apa yang sesuai dengan skill Anda. Oke, Anda kirim email dulu. Biasanya jangan dulu kirim CV. Oke, jangan dulu kirim lamaran atau CV. You kirim aja email bahwa you interested to join the company, perusahaannya mereka. Oke,
Dan mereka, kalau mereka memang public company, ya mereka pasti akan balas dalam cepat, dengan waktu yang cepat, ya. Mereka akan balas, bukan send your CV to us, okay? Remember, ya, lamaran pekerjaan yang Anda akan kirim, ya ini kunci sekali. Ini sangat-sangat penting bagi Anda, oke? Sekarang lamaran pekerjaan setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Oke? Setiap orang. Tetapi I can help you, ya. Saya mempunyai contoh CV, ya, yang selama ini tidak ada company yang refuse, ya, my CV. Okay? If you need my sample of CV, you can send me email to taksubali@yahoo.com. I will send you my sample CV to you. Okay? Anda hanya mengikuti saja, ya. Jadi CV yang Anda akan dapatkan adalah CV yang how the company would like to read about you. Yeah, this is what is very important. Alright, so banyak sekali. Anda bisa datang ke toko buku, Anda membeli contoh CV ke toko buku, Anda bisa ikuti, tetapi saya tidak jamin itu akan bisa mempengaruhi human resource perusahaan itu sendiri, ya. Karena kalau saya bilang bahwa CV saya adalah never fail. Saya lakukan itu sudah berkali-kali, dan saya adalah tipe orang yang suka pindah-pindah company. Nah, jadi 1 year, 2 year, I move. Jadi saya tidak pernah tinggal lama dalam satu company. Dan CV ini saya gunakan sangat efektif, really grab the attention of the human resource of the company. You can try if you like. Okay? Yang kedua, setelah Anda dapatkan jawaban bahwa send your CV, you write your CV, only CV. Do not send anything. Jangan kirim apa-apa. Only CV. Okay? Nah, di sini banyak teman-teman kita yang khawatir, ya. Oh, kalau saya cari kerja tanpa agensi, tidak akan dapat visa, dan itu semuanya bullshit. Maaf kata saya, itu semuanya bullshit, ya. Selama ini agent recruiting agency, they will charge you, mereka akan charge you a lot of money, banyak duit, ya. Why that you don't save the money for your own? That's the problem, ya. The problem dari kita orang Indonesia adalah suka gampang, ya, suka gampang tanpa memikirkan how important is 10.000 rupiah. How important is $100, ya. Karena ini akan menjadi tabungan Anda, ya. Banyak teman-teman kita yang mengabaikan ini, ya. Banyak teman-teman kita yang membayar saja ke agent, asalkan saya berangkat saya bayar semua. Jadi apa sebenarnya yang menjadi pikiran Anda? Anda keluar negeri untuk mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Mengapa Anda harus keluarkan uang sebanyak-banyak yang agent inginkan? Ya, Anda akan membuat agensi di Indonesia itu menjadi gendut, ya. Saya tidak mau bilang bahwa Anda bisa tanya semua agent di Bali dan Indonesia, mereka gendut semua, dan mereka menggunakan taktik apa yang mereka gunakan taktiknya? Taktik monopoli. Mereka bikin sekolah, mereka bikin kursus, ya, mereka bikin agency. There's no chance for other people to make any business, ya. Dan mereka ingat, mereka punya agreement personal dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri, ya. Jadi
mereka akan bilang ke agen ke perusahaan pengguna, kalau Anda nggak mau bayar, mereka akan bilang bahwa Anda belum siap berangkat, mereka ganti sama orang yang mau bayar. Itu udah pasti kan, itu sudah pasti. Jadi bagaimana cara menyiasati biar Anda berangkat tanpa agensi, ya. Anda berangkat dengan kemampuan sendiri. Dan itu jangan takut, masalah visa semuanya beres. Orang visa, orang konsulat nggak pernah nanya itu. Kalau misalnya Anda datang tanpa agent, itu permainan agent semua. Mereka konsulat negara manapun, mereka nggak akan pernah bikin deal sama agency. Yang bikin deal adalah staff di depan. Ya, mereka bikin deal. Kalau ada orang datang tanpa agent, cut mereka, jangan mereka kasih visa. Ya, itu dealnya mereka. Ya, makanya untuk menyiasati ini gampang. Datang aja ke sana personal, jangan rame-rame, datang sendiri aja, datang ke sana. Ya, semua kalau Anda sudah diterima ya di dalam satu perusahaan di luar negeri, ya, semua data yang dibutuhkan untuk mencari visa sudah dikasih. Ya, dari mulai medical form, dari mulai surat pengantar ke embasi tertentu, ya. Itu sudah dikasih, Anda cuma tinggal bawa itu aja. Dan ingat, sebelum Anda datang ke embasi negara tujuan Anda harus bikin appointment sekarang lewat online. Itu aja, bikin appointmentnya pakai email. Contohnya misalnya, kalau ke Embassy of America, you send email aja. Pada tanggal ini, nama saya ini, alamat saya ini, nomor paspor saya ini, I would like to make appointment for visa interview. They will answer, Anda akan mendapat jawaban tanpa bantuan agency. Don't be lazy, jangan malas. Oke? Karena uang, 1 rupiah pun uang yang Anda punya, itu adalah your money. Ya, ingat itu, ingat. Your money. Ya, uang Anda. Nah, yang kedua yang Anda akan lakukan setelah Anda mengirim CV itu gampang. Anda scan ke email, ya, kemudian Anda kirim. Nah, yang jadi masalah di sini adalah Anda nggak tahu nyekan, ya. Anda nggak tahu nyekannya gimana caranya, karena umumnya Anda nggak punya scanner kan di rumah, dan kalaupun Anda punya, Anda nggak bisa, ya. Bukan dalam arti semua orang nggak bisa, tapi umumnya teman-teman kita nggak tahu caranya nyekan foto, nyekan surat dan lain sebagainya untuk dikirim ke rumah, nggak tahu. Itu masalahnya, Anda akan digunakan sama agent karena Anda nggak tahu. Anda ingin gampang, why not learn? Ngapa nggak mau belajar? Right? Nah, sekarang begini, kalau Anda sudah selesai, ya, sudah akan CV sudah selesai, you scan. Kalau nggak bisa scan, gampang. Di luar sana, Anda itu 100, ya, puluhan internet cafe yang menyediakan scanner. Datang ke sana, bilang, saya mau scan dokumen ini. You bawa jam drive, ya. Tahu jam drive? Pen drive, ya. You bawa pen drive, tolong dipindahkan ke pen drive saya. Oke? You bilang sama petugas atau orang yang kerja di cafe, di internet cafe, untuk scan dan resize, ya, sesuai dengan ukuran email biar gampang dikirim. Oke? Setelah selesai, file akan dipindahkan ke jam drive, and then Anda bisa klik attachment, ya, klik attachment, tunggu sampai kelihatan attachmentnya sudah di sana, entah udah send, ya. Kirim aja, ya, tunggu jawaban dari mereka. Nah, di sini Anda perlu, ya. Di sini Anda perlu. Pertama, dalam CV harus ada foto. Ya, harus ada foto. Oke. Dan fotonya harus bagus, ya. Fotonya harus bagus, harus elegan, harus bagus. Karena di sini ada yang namanya Anda akan jual diri, ya. You need to sell yourself with the CV. Ya, bukan dalam arti jelek, ya, dalam arti you need to sell yourself, ya. Anda harus jual diri Anda lewat CV ini, bahwa ini loh saya, ya, I look like this, ya,
this is my CV, this is my experience, everything is there. Okay? Ya, sekali lagi, kalau Anda mau sampel CV saya, you send me email, I will send you my best CV yang tidak pernah ditolak sama perusahaan, kecuali mereka full loh, kecuali mereka full book, ya biasanya mereka nggak terima. Tapi kalau mereka butuh employee, ya CV saya tidak pernah ditolak. Ya, in 2 continent I try, American and Europe, never refuse. Ya, jadi itu yang Anda perlu lakukan. Nah, setelah Anda kirim CV, ya, setelah Anda kirim CV Anda, jawaban akan datang. Ya, semua detail yang diinginkan daripada perusahaan itu akan dikirimkan oleh human resource itu sendiri. Alright? Oke? Jadi saya kira untuk saat ini saya cukupkan dulu, ya. Saya akan continue lagi on my next part. Oke? Jadi sekarang Anda bisa berpikir apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Saya akan lanjutkan pada next part. Oke? Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang Anda cita-citakan tercapai. Kita ketemu on my next part. Oke? Terima kasih atas perhatiannya Anda. Sampai jumpa. Dadah.